Munzil Anam sudah hadir? Oke, hadir. Oh ya, terima kasih Pak Munzil Anam. Ya, sebelum kita mulai, mungkin izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ya, yang pertama adalah Bapak Munzil Anam ini bersekolah di pondok pesantren dan juga lulusan dari S1 dulu namanya STEI Tazkiyah ya, sebelum sekarang berubah menjadi Institut Tazkiyah. Dan beliau menerima amanah ya sebagai sekretaris pengurus Kompontran Sidogiri, sekretaris 4 Pondok Pesantren Sidogiri juga, wakil sekretaris 2 pengurus pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri, staf pengurus Al-Wakaf Sidogiri atau lembaga wakaf, serta staf pengajar Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Bapak Munzil Anam, untuk layar dan waktu saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas Pak ya? Jelas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Mabad. Yang saya hormati jajaran pimpinan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Ikatan Alumni Akuntansi Indonesia, dan juga guru-guru saya di STI Tazkiyah dulunya, sekarang sudah institut, dan yang saya hormati juga narasumber yang lain yang harusnya pada kesempatan kali ini saya harus banyak mengaji tentang tata pengelolaan pesantren. Alhamdulillah ada Dr. Basnang Said, bisa ketemu lagi di tahun ini setelah tahun kemarin juga sempat kunjungan ke Pondok Pesantren Sidogiri sesuai dengan yang disampaikan tadi itu tentang beberapa program kemandirian ekonomi pesantren. Juga ada Dr. Umi Wahida dan Prof. Yudin Syarkasi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dari Pondok Pesantren Sidogiri bisa sharing. Mungkin yang bisa kami lakukan nanti hanya sekedar bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Karena kalau yang dimaksudkan tata pengelolaan secara profesional dan sesuai dengan teori-teori yang sudah dikembangkan oleh banyak akademisi, Sidogiri juga perlu banyak belajar sebenarnya tentang hal itu semua. Jadi nanti fokus materi yang akan saya bacakan, yang akan saya bawakan adalah tentang bagaimana Pondok Pesantren Sidogiri selama ini dalam mengelola kemandirian ekonominya. Terlebih nanti khususnya fokusnya nanti akan kepada Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri atau Kompontren Sidogiri sebagai salah satu bagian dari upaya kemandirian ekonomi pesantren di Sidogiri. Jadi pada dasarnya Pondok Pesantren Sidogiri bertujuan awal untuk mendidik santri, mencetak santri untuk menjadi pribadi yang ibadillah as-solihin. Maka visi itu yang kemudian kami terjemahkan menjadi program-program maupun kurikulum yang diajarkan di Pondok Pesantren Sidogiri. Sampai dengan saat ini Pondok Pesantren Sidogiri kurikulumnya masih sangat-sangat salaf, mazhabnya mazhab yang 4, fikihnya Hambali, Maliki, Syafi'i maupun juga Syafi'i, itu juga yang dimasukkan dalam mazhab fikih kita. Terus dalam tasawufnya kita mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaidi, sedangkan tauhidnya kita mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah, kurikulum itu yang kami ajarkan di Pondok Pesantren Sidogiri mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang paling akhir. Jadi di dalam pesantren tidak ada sedikit pun pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan apalagi di bidang ekonomi. Tapi nanti itu pada penjelasan apa yang dilakukan oleh Kompontren Sidogiri, ada beberapa solusi-solusi yang kami lakukan untuk pemenuhan akan kebutuhan SDM di dunia ekonomi. Jadi Pondok Pesantren Sidogiri ini secara struktur dipimpin oleh satu orang pengasuh, kemudian di bawahnya ada beberapa pengurus harian, ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan ada bendahara umum, dan ketua 1 sampai dengan ketua 4. Fokus di bendahara umum. Nah, di bendahara umum inilah seluruh aset, seluruh kekayaan Pondok Pesantren Sidogiri itu dikelola dan dikembangkan. Jadi secara pelaporan itu sudah sangat terpisah dengan keuangan dari
orang perseorangan pesantrennya, tapi sudah dikelola secara profesional. Yang mengelola adalah Bendahara Umum Pondok Pesantren Sidogiri. Dan di bawah Bendahara Umum Pondok Pesantren Sidogiri itu pada slide selanjutnya ini selain Pondok Pesantren Sidogiri itu mendidik santri tujuannya untuk menjadi pribadi yang bidahlah solihin, Sidogiri juga membentuk yang namanya Sidogiri Corp. Nah, Sidogiri Corp ini yang menjadi payung atas beberapa unit kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sidogiri di luar dalam area pesantren. Jadi di situ terpetakan menjadi kegiatan bisnis, sosial, media, dan dakwah. Dakwahnya kita ada jaringan Ikatan Alumni Santri Sidogiri, medianya ada Sidogiri Media dan Sidogiri Penerbit, sosialnya ada Lembaga Amil Zakat, Las Sidogiri, dan Elkaf Sidogiri atau Lembaga Wakaf Sidogiri. Adapun bisnisnya itu ada Travel 1455, itu travel haji dan umroh, terus ada Kopon Sidogiri. Nah, nanti fokusnya kita bahasannya akan pada Kopon Sidogiri dan 4 anak perusahaan yang dibentuk oleh Kopon Sidogiri. Selanjutnya, jadi Kopon Sidogiri itu didirikan mulai sejak tahun 1961. Itu awalnya didirikan oleh Almarhumlah Kiai Ahmad Sanullah Nawawi, salah satu ketua pengurus Pondok Pesantren Sidogiri pada masa itu, berawal dari toko kelontong yang bertujuan awal sebagai pemenuhan kebutuhan santri, kebutuhan masak santri, toilet santri, kebutuhan kitab-kitab santri, itu awalnya dimulai dari tahun 1961. Toko kelontong ini pada slide berikutnya itu berkembang pada tahun 1997 berbadan hukum Kopon Sidogiri resmi, dan juga pada tahun 1997 juga Kopon Sidogiri ini memproduksi AMDK Santri. Itu pengembangan usaha Pondok Pesantren Sidogiri yang awalnya hanya toko, kemudian bergerak menjadi usaha produksi, yaitu AMDK Santri, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini AMDK Santri terus eksis. Dan pada slide selanjutnya, next, ini AMDK Santri masuk pasar pada tahun 1957. Itu gambarnya air minum santri, tagline-nya adalah minuman yang baik untuk keluarga. Next. Ini sejarahnya pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 15 Juli, kami mengajukan legalitas badan koperasi. Awalnya beranggotakan hanya 20 orang dari keluarga pesantren Bani Nawawi Pondok Pesantren Sidogiri. Next. Ini lanjutkan aja materinya. Next. Terus. Lanjut. Nah, pada tahun 2004 yang tadi awalnya kami memulai AMDK Santri itu dengan co-branding dengan salah satu perusahaan AMDK besar di Jawa Timur. Baru pada tahun 2004 kami membangun sendiri pabrik AMDK Santri yang awalnya berlokasi di daerah Kembang Pasuruan, sekitar 10 sampai dengan 15 kilo lokasinya dari Pondok Pesantren Sidogiri. Next. Nah, ini 2007. Kalau tadi saya sebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri awalnya berupa toko-toko kelontong yang ada di dalam area pesantren. Baru pada tahun 2007 kami membuka cabang pertama kami, toko retail dan grosir itu di luar area pesantren. Brandnya pada waktu itu masih Kopon Sidogiri Swalayan. Kalau sekarang sudah berubah konsep menjadi toko Basmalah. Toko Basmalah itu sebuah konsep sebenarnya dari barokah, syariah, dan maslahah. Dari sejak tahun 2007 itulah yang akhirnya sampai dengan saat ini, alhamdulillah kami baru memiliki sekitar 249 toko retail dan grosir. Dan itu toko retail dan grosir ini yang coba kami cloning, yang coba kami kembangkan agar pesantren-pesantren lain juga bisa sama-sama mengembangkan toko yang sejenis. Selanjutnya. Nah, tahun 2008 keanggotaan kami dibuka secara umum, yang awalnya hanya keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, setelah itu 165 anggota itu dari para guru dan asatid. Dan pada slide selanjutnya, tahun 2015 kami melakukan desain perusahaan yang lebih serius. Kalau awalnya itu dikelola oleh teman-teman santri saja, baru pada tahun 2015 ini teman-teman santri yang tadi saya ceritakan di awal
itu tidak memiliki keterampilan secara khusus, tidak ada materi secara khusus yang diberikan kepada pesantren, kepada santri di dalam pesantren. Maka pada tahun 2015 ini kami mendirikan 3 anak perusahaan. Yang pertama ada PT Sidogiri Mitra Utama, dan yang kedua ada PT Sidogiri Mandiri Utama, dan yang ketiga ada PT Sidogiri Pandu Utama. 3 PT inilah yang kami kembangkan pada tahun 2015, termasuk juga kami melakukan rebranding yang awalnya toko Basmalah itu berupa Kopontren Sidogiri Swalayan, kami lakukan branding menjadi toko Basmalah. Kenapa di awalnya kami hanya menggunakan toko Kopontren Sidogiri Swalayan, kami menggunakan nama Sidogiri di sana karena memang di antara kekuatan kami itu ada jaringan-jaringan alumninya, maka kami memaksimalkan jaringan-jaringan tersebut di awal pengembangan dari toko Basmalah itu. Baru pada tahun 2015 kami lakukan rebranding agar perjalanan bisnis dari toko retail dan grosir Basmalah ini, toko Basmalah ini bisa juga masuk pada segmentasi pasar yang lebih luas. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 2020, di slide berikutnya, kami juga mendirikan satu perusahaan baru namanya PT Sidogiri Fintech Utama. PT Sidogiri Fintech Utama ini nanti yang menjadi perusahaan support dari ketiga PT yang sebelumnya. Di slide selanjutnya itu ada gambaran dari unit bisnis dari toko Basmalah. Jadi toko Basmalah merupakan sebuah konsep dari barokah, syariah, dan maslahah. Toko Basmalah kalau headline-nya adalah tempat belanja yang baik. Sekarang berjumlah masih 249 unit yang tersebar di Jawa Timur, di Kalimantan, dan di Bali. Itu yang toko Basmalah. Pada slide berikutnya itu ada toko Basmalah ini yang tadi dikelola oleh PT Sidogiri Mitra Utama. Adapun yang ada di slide ini adalah PT Sidogiri Fintech Utama dan PT Sidogiri Pandu Utama. Yang kiri adalah MBK Santri yang dikelolanya. Sekarang juga alhamdulillah sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa itu sebaran MBK Santri. Terus Pandu Utama. Nah, Pandu Utama ini atau brandnya Sidogiri Excellence Center, fokus bisnisnya adalah di pelatihan, pendampingan bisnis syariah, bisnis konsultan syariah maupun software house. Tadi saya sebutkan bahwa di Pondok Pesantren Sidogiri tidak ada pendidikan sekalipun entrepreneurship, kemandirian ekonomi pesantren atau skill-skill yang soft skill yang diberikan kepada santri. Maka untuk memenuhi atau menambal kebutuhan akan SDM santri di beberapa usaha yang kami bangun, maka kami membentuk PT Sidogiri Pandu Utama ini. Pandu Utama inilah yang nanti bertugas untuk melatih dan mengupgrade skill kawan-kawan santri ketika mereka sudah keluar dari Pondok Pesantren Sidogiri, sesuai dengan spesifikasi bisnis yang dibutuhkan. Jadi kalau memang di retail, nanti kita akan ajarkan pelatihan-pelatihan yang ada di retail. Kalau yang di AMDK Santri berarti nanti yang berkaitan dengan manufaktur ataupun yang di Pandu Utama ini. Termasuk software house. Software house ini, alhamdulillah sekarang semua kebutuhan akan aplikasi, akan software-software yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri, baik itu yang ada di pesantren, di bagian tarbiyahnya, atau di Sidogiri Corp itu sudah dibentuk, dibangun semua, didevelop semua oleh kawan-kawan santri di PT Sidogiri Pandu Utama ini. Termasuk juga pelaporan terhadap aset kekayaan pesantren itu sudah terpisah dengan orang perseorangan di pesantren. Pada slide berikutnya ada PT Sidogiri Fintech Utama. Ini PT yang baru terakhir kami buat pada tahun 2020. Ini sebuah produk uang digital, uang elektronik yang digunakan untuk payment gateway-nya dan PPUB di Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi sekarang semua aktivitas keuangan di Pondok Pesantren itu sudah cashless, sudah menggunakan aplikasi ini. Kalau yang di dalam pesantren karena tidak pegang HP, maka mereka menggunakan kartu basisnya. Tapi wali santrinya, simpatisannya itu sudah bisa menggunakan emal ini, tinggal di-download di Play Store maupun di App Store. Ini sebagai jembatan dari ketiga PT tadi itu, sebagai payment gateway dari 3 PT yang kami bangun. Dari 4 PT itulah pada slide berikutnya kami sebut perusahaan tadi itu sebagai ekosistem bisnis Kopontren Sidogiri. Kenapa kami kemas dalam sebuah ekosistem? Karena tadi PT Sidogiri Mitra Utama sebagai jaringan distribusi 249 toko grosir
Jadi setiap ada